Terima kasih Bapa. Yang letih dan lesu, yang dalam kekurangan, yang sakit, yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan dan dosa, yang tidak happy, Engkau mau menjamah setiap kami, dan tidak ada yang mustahil bagi kami ya Yesus. Beri pertolongan ya Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah. Melewati begitu banyak hal seperti yang kita nyanyikan pada lagu kita yang terakhir, saudara. Barangkali kita harus menangis, barangkali kita harus kecewa berat, barangkali kita harus mengalami kerugian dalam bentuk uang dan sesuatu harga. Tetapi saudara, Tuhan begitu baik, tidak akan Dia meninggalkan anak-anaknya yang menderita kerugian, yang menderita sakit, yang tidak ada jalan. Dia tidak akan meninggalkan. Amin. Kita baru meninggalkan Dia. Kalau kita mau meninggalkan Dia, baru kita jauh dari Dia. Tapi selama saudara tidak mau meninggalkan Dia, maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk meninggalkan saudara. Dia selalu bersama dengan saudara. Amin. Orang kekasih semua katakan merdeka. Merdeka. Ya, saudara, bahwa Yesus datang ke dalam dunia, kata Alkitab, untuk memerdekakan kita. Amin. Katakan Yesus datang supaya saya merdeka. Amin. Kita memang bangsa yang merdeka, tapi seringkali saya terbelenggu, saudara terjajah. Kita ini masih dijajah. Penyakit menjajah, dosa dan belenggu dosa menjajah hidup kita, sehingga kita tidak lagi merdeka sebenarnya. Walaupun kita bisa apa saja. Para kekasih, belenggu saya apa? Unsur yang pertama yang saya perlu kemukakan, yang pertama adalah hati dan pikiran tidak tenang. Kalau orang hati dan pikirannya tidak tenang, saudara, dia terbelenggu. Dia tidak bisa bebas. Makanan enak ada, kendaraan, akomodasi bagus, mau apa yang dia inginkan, besok atau paling tidak lusa akan ada. Atau dia bisa ke sana. Tidak ada masalah. Cuma dia tidak tenang. Saudara, dia sering ketakutan dan trauma. Para kekasih, iblis membelenggu dia. Kalau saya dan saudara kita mengalami belenggu ini, kita belum merdeka. Saudara, kalau kita seringkali deg-degan, seringkali kita khawatir, seringkali kita tiba-tiba jantung kita itu berhenti berdetak. Karena sesuatu pikiran kita masih terbelenggu, kita belum merdeka. Hal yang kedua, para kekasih, belenggu kita yang kedua adalah gejolak dan letupan internal kita di dalam kita. Yang timbul karena faktor-faktor yang tidak normal. Saudara, tiba-tiba kita mendengar berita yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba suami dengan istri berantem, sangat sengit sekali. Tiba-tiba anak menderita sesuatu kecelakaan atau lain sebagainya. Ada letupan internal dalam hidup kita, saudara, membuat saya dan saudara tidak nyaman dan tidak senang hidupnya. Saudara, ini adalah orang hidup. Berarti orang hidup ini terbelenggu sebetulnya. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus meminta kemerdekaan. Tuhan, apapun yang saya dengar, apapun yang saya lihat dan hadapi, apapun yang muncul dalam pikiran saya, apapun yang masuk dalam pribadi saya sebagai sesuatu yang menakutkan atau mengkhawatirkan, tidak bisa. Saya adalah orang yang merdeka. Saya tidak mau dibelenggu, tidak mau dijajah, tidak mau diperbudak oleh perasaan saya, oleh lingkungan saya. Saya adalah orang yang dimerdekakan oleh anugerah Yesus Kristus. Amin. Saudara percaya demikian? Puji Tuhan. Amin. Katakan puji Tuhan. Saya akan dimerdekakan. Hal yang ketiga, belenggu kita selalu adalah berkat sudah di depan mata, tiba-tiba lenyap. Ada orang lain yang diizinkan oleh Allah untuk ambil bagian kita. Saudara, ini sesuatu misteri. Kenapa Tuhan, saya sudah mau dapat berkat, saya mau dapat keuntungan yang besar, tiba-tiba hilang dari hadapan saya. Itu saudara bawa kepikiran terus. Berhari, berminggu, berbulan, bertahun. Saudara, unsur yang keempat, saudara, adalah impuls atau impuls. Impuls ini sejenis gejolak. Impuls adalah sesuatu kekuatan yang mendadak, saudara, yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan karena kita kecewa atau karena sesuatu hal
dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita, sehingga kita tidak kepengen ketemu Tuhan. Kita gak kepengen ke rumah Tuhan, karena kita menyembunyikan sesuatu dosa dalam hidup kita. Saudara, kita harus jujur. Ketika kita malas kepada Tuhan, kemungkinan besar adalah kita menyembunyikan sesuatu dosa di dalam hidup kita. Karena kita menyembunyikannya, maka kita tidak nyaman untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak yakin Dia mau mengampuni, dan kita juga tidak kepengen melepaskan kepada Dia. Aku masih kepengen dosa ini. Saudara, nah itu impuls. Itu sesuatu yang membuat kita kepengen jauh dari Tuhan. Sementara aku mau senang-senang dulu. Nanti satu kali kalau aku sudah tidak mampu, kalau satu kali aku sudah tua, baru aku mau datang kepada Tuhan. Itu saat yang dinanti oleh iblis. Saudara, dia mau cari gara-gara dalam batin saudara. Tidak ada berantem, tidak ada sesuatu perlawanan dari luar. Dari dalam kita punya impuls, kita punya sesuatu gejolak sendiri. Karena ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih, ternyata saya dan Anda seringkali belum merdeka. Ada banyak faktor yang membuat saya dan saudara ketika kita datang kepada Tuhan, kita menjadi malu hati dan kita berkata, Tuhan sebenarnya hamba tidak layak, tapi hamba pegang perjanjian-Mu. Bagus anakku, kalau kamu pegang perjanjian-Ku, kamu selalu layak. Datang saja kepadaku. Aku mau memberikan kemerdekaan kepada kamu. Aku tahu bahwa kamu manusia yang lemah dan kamu tidak cukup kekuatan. Tapi kalau kamu jujur, kamu mau datang menghadap hadiratku, aku memerdekakan kamu dari setiap impuls, dari setiap gejolak, dari setiap hal-hal yang di dalam batinmu yang membuat engkau ingin jauh dari aku. Tidak, aku tetap pegang kamu supaya kamu dekat dengan aku. Amin. Katakan merdeka. Saya mau lepas dari pengaruh iblis dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Itu sebab kata akhir saya pada slide yang pertama ini adalah lari ke Yesus. Saudara, Dia tidak bakal nolak saudara. Cepat datang kepada Tuhan Yesus. Saya capek dengan penyakit saya Tuhan. Sudah berapa banyak uang sudah saya belanjakan untuk menyembuhkan penyakit ini, tapi tidak bisa sembuh. Itu satu belenggu. Tuhan, saya capek memikirin suami saya atau istri saya, apa anak saya nomor segini. Saya capek Tuhan. Saya mau lari kepadamu Tuhan. Saya capek memikirkan bahwa kerugian-kerugian yang saya alami begitu banyak. Saya capek memikirkan siapa yang akan memelihara saya ketika saya tidak produktif dan tidak bisa kerja lagi. Saudara yang kekasih, lari ke Yesus. Para kekasih, inilah tema kita. Misi Yesus adalah memerdekakan dan menjayakan kita. Katakan luar biasa. Jadi misi, maksud Tuhan datang ke dunia adalah memerdekakan kita. Amin. Dari setiap perbudakan dosa dimerdekakan supaya kita bisa berdikari, supaya kita boleh memiliki segala kemuliaannya dalam hidup kita. Itu misi Dia. Sebuah ayat yang luar biasa. Mari kita akan baca. 1, 2. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Siapa yang mengatakan ini? Yesus. Amin. Dia yang mengatakan dan berfirman, tetapi jika aku mengusir setan. Jelas sekarang 4 parameter yang saya kemukakan tadi, saudara, itu penyebabnya adalah iblis, si setan. Saudara tahu bahwa musuh saudara sudah jelas, engkau sudah tidak ragu lagi. Gampang deh, dia datangnya dari situ. Saudara sudah coba, saudara sudah waspada. Tuhan berfirman, aku yang sanggup mengusir setan dari kamu, supaya kamu merdeka. Kalau kamu tidak diusir setannya, kamu tetap terbelenggu, terjajah, dan tidak ada kerajaan Allah turun dalam hidupmu. Tidak ada. Karena kamu masih ada kerajaan setan dalam hidupmu.
Siapa yang mau melepaskan dirinya dari pekerjaan iblis? Angkat tangannya, haleluya. Dengan iman saudara katakan, Tuhan Yesus, saya terima perjanjianmu ini. Matius 12:28. Dalam nama Yesus, saya bertindak dengan iman. Hai setan, demi nama Yesus, Roh Kudus memerintahkan engkau keluar dari hidupku. Dalam nama Yesus, kerajaan Allah akan turun dalam hidupku dan menguasai hidupku. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih saudara yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ayat yang pertama ini akan memberikan jawaban dari semua keraguan, kehidupan yang tidak nyaman, dan segala perbudakan iblis hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa setelah kita berdoa, setelah kita baca ayat ini, lalu kita tadi sama-sama berdoa, Tuhan memberi kemenangan kepada dia. Siapa yang percaya? Tolong angkat tangan saudara. Saudara mengangkat tangan ini, saudara yakin apa tidak? Yakin Tuhan, saya menang. Engkau merdekakan saya tidak mau dijajah lagi. Dan saudara yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Semua katakan merdeka, merdeka. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, mari kita akan masuk pada hal ini. Pembelenggumu apa dan siapa? Saudara, ini dia yang membelenggu hidup kita. Berbagai jenis harta benda, kata firman Tuhan. Yesus bersabda, di mana ada hartamu, di situ ya hatimu. Nah, jadi kalau seorang terbelenggu, memang hartanya adalah harta yang haram, yang tidak semestinya ada dalam dia. Itu sebab hatinya terinfeksi karena harta yang disimpannya haram, busuk, dosa. Ada berapa jenis? Oh, ada banyak jenis. Saudara, dari anak kecil dia sudah ngarang dosanya sendiri. Dia sudah menciptakan sendiri idenya untuk berbuat dosa. Apakah orang tua begitu jahat mengajari dia? Tidak. Orang tuanya melihat, maminya, papahnya melihat, bapaknya melihat, pukul anak. Kamu tidak boleh begini. Siapa yang ngajari kamu? Anak tidak bisa jawab. Harusnya si bapak atau si ibu tahu. Iblis yang mengajari dia. Saudara, kita sebagai anak Tuhan yang mengerti firman, kita harus tahu, dari anak-anakku yang masih remaja dan muda sampai kakek dan nenek yang sudah tua, kita harus tahu harta macam apa yang aku simpan. Kalau itu harta dosa, aku harus buang, aku harus serahkan kepada Tuhan saat ini. Sucikan hamba Tuhan, merdekakan hamba dari segala dosa hamba. Amin. Katakan, harta saya seringkali adalah dosa. Saudara, kadang-kadang terlalu bagus ide seseorang dan dia menciptakan dosa yang orang lain belum lakukan. Saudara, itu harta dia. Itu sebab Anda dan saya, kita harus memohon supaya Tuhan menyucikan kita. Tuhan, basuhlah hamba dengan darah anak domba Allah. Ketika hamba mendengar firman-Mu, biarlah firman boleh menyucikan hidup hamba. Supaya hamba boleh dibasuh dengan firman. Dan dengan demikian hamba boleh bebas dari hukuman. Amin. Katakan, bebas dari hukuman. Karena darah Yesus. Amin. Semua katakan, karena darah Yesus saya bebas. Mari dua ayat ini, Matius 6:21 dan 33 kita akan baca. 1, 2. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara yang kekasih, dua ayat ini jauh ya. Yang satu 21, yang satu di bawah 33. Tetapi ternyata
kita tidak bisa